واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, tenang jamaah semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa rahmah wa ja'ala rasulillahi uswah walil alamin rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama kami hormati dan kami muliakan Ketua Lingkungan RT 02 yang tadi sudah disebutkan sebagai sahibul bait kalau kata istilah Pak RW Bapak Jailani, Ketua Lingkungan RT 02. Seniornya RT hormat Bapak Budi Mulyana, yang kita doakan mudah-mudahan Bapak RT ini cepat-cepat dikasih keturunan, amin. Ketika Allah anugerahkan keturunan, Allah jadikan menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Pun kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan anak-anak kita seraya berharap dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa bangsa, agama dan negara, amin ya rabbal. Yang sama kami hormati Ketua Lingkungan RT 01 Bapak Ali Usman,
yang alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau pun beliau untungnya ini malam enggak lagi tugas malam. Ya Pak RT, betul ya? Berarti Allah ridho RT Ali Usman RT 1 hadir pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pemimpin kita Allah jadikan menjadi pemimpin yang senantiasa selalu dekat dengan masyarakat, amin ya rabbal, dan memimpin kita warganya dilandasi dengan ikhlas, iman, mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala hingga menjadi nilai ibadah di hadapan Allah subhanahu, amin ya rabbal. Sama kami hormati tanpa mengurangi rasa hormat RT yang agak jauhan dikit nih, tapi masih tetap ganteng, nggak kalah sama saya, Bapak Yongki. Nama panjang saya belum kenal ini, yang penting ADE-nya aja. Kalau udah indikasi inisialnya E ke sono B pasti. Nggak mungkin ke RT 1, nggak mungkin ke RT 2. Mudah-mudahan Bapak Yongki ini yang istrinya baru 1. RW mau nambah baik, Bu. RW mau nambah. Bang Indah buka istasi ya. Mudah-mudahan Bapak RT yang udah punya anak belum teh? Udah punya anak belum? 3, luar biasa. Kalah saya nikah duluan. Kita doakan mudah-mudahan Pak RT Yongki ini beserta istri dan keluarga Allah kasih sehat walafiat. Allah kabul hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan warga yang dipimpin menjadi dekat dengannya dan menjadi kampung yang senantiasa dalam ridhonya Allah subhanahu, amin ya rabbal. Nah ini ketua RT-nya nih, koordinator RT 1, 2, dan 3. Sambutannya luar biasa. Bapak RW 5, Bapak Sarmilih, sudah menjabat 5 periode, 10 periode Pak RW? 6 periode. Di sini mantan RW banyak. Alhamdulillah ya, menjadi tokoh semua. Kita doakan Pak RW beserta istri dan keluarganya serta cucunya dan seluruh keluarga besarnya, Allah berikan kesehatan panjang umur, Allah berkahi usahanya, dan mudah-mudahan rumah tangganya Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Yang kami hormati abang saya Bapak LPM kita yang sambutannya udah luar biasa tadi, walaupun macet di Atang Sanjaya gitu ya. Di Atang Sanjaya karena usahanya sebelah sono dia ya. Alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan niat baik beliau diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah catat sebagai amal soleh, amin ya rabbal. Yang sama kami hormati orang tua kami Bapak Suwaji dan seluruh para guru, para bapak, para ibu, para pemuda dan pemudi, seluruh tim hadrah. Dari mana Pak ini? Anak-anak sini alhamdulillah ya, ini ada sepuhnya. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah kasih ridha, Allah kasih berkah, mudah-mudahan hajat kita Allah kabul, amin ya rabbal. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan malam yang barokah ini. Tadi sore tanpa diduga tiba-tiba mendung, turun juga hujan. Allahumma sayyiban, Allahumma sayyiban. Ya Allah, jadikan hujan yang kau turunkan di kampung kami ini menjadi hujan yang bawa keberkahan. Alhamdulillah pada malam hari ini menjadi suasana yang begitu sejuk. Mudah-mudahan sesejuk hati kita bersama, sesejuk anak-anak yatim kita, mudah-mudahan anak-anak yatim kita pun yang kita santunin pada malam hari ini atas wasilah rezeki yang kita sisihkan, ini menjadi catatan amal soleh dan menjadi jaminan Rasulullah untuk kita menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Kemudian salat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya,
sahabatnya hingga kita sebagai umatnya yang setiap hari berdoa dan berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita layak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi mas saya nggak mau sambutan, saya dikasih unjuk WA-nya Ustadz Hakim dari Pak RT Jailani. Katanya beliau masih macet. Di mana Pak RT? Di Cibitung. Cibitung mana ya? Ya, saya emang ngomong asal ngomong ini ya. Masih macet. Mudah-mudahan beliau selamat. Allah takdirkan bisa menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara yatim, berbicara orang yang ditinggal mati ayahnya. Rohatir athiyaru tashdu wa barik bima'ani madi rahatil ahyaru tasdu bilayalil maulidi wa barik nur yabdu bima'ani ahmadi wa barik nur yabdu usianya wafat tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bu, usia berapa Rasul ditinggal bapaknya? Barusan nih. Ya Bu, ibu-ibu itu sama bapak-bapak nih ngaji kuping, tergantung bawaan otaknya. Kalau di rumah bawaannya bisa sampai nyuci, habis sampai gosok, habis sampai masak, ke musola ngaji. Bapak ngaji malam Minggu, malam Senin. Ya, kalau otaknya dari rumah tenang, masuk tuh pelajaran. Kalau udah otaknya di dalamnya sudah anak belum bayaran SPP 5 bulan, itu kepala sekolah WA-in baik. Iya. Anak yang kedua sakit, orang sembuh-sembuh nangis tuh ibu. Ya Bu, ya nggak Bu? Usia berapa Rasul Bu ditinggal bapaknya? Tadi kan sudah 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tuh Bu. Kalau 2 bulan kira-kira yang kita ketahui sudah berbentuk janin belum? Usia berapa ruh kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Usia berapa? 4 bulan. 4 bulan berapa hari? 10 hari. Baru ditanya tuh, Rasul belum berbentuk janin,
sudah ditinggal bapaknya. Kita mah nih anak-anak yatim udah pada ngerti. Ada yang usia 3 tahun mati bapaknya. Ada yang udah sakit lama bapaknya, disumpah-sumpahin orang mati-mati. Kasih yang terbaik ya Allah, padahal nyumpahin mati. Betul nggak Bu, Pak? Padahal seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu hukumnya wajib. Ya. Nah, anak-anak yatim ketika bapaknya meninggal dunia, tanggung jawab siapa ibu bapak? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Apabila ada anak yatim di satu kampung, di satu wilayah, dia terlantar, dia tidak makan, kita yang mampu masa bodoh, dosa tuh sekampung. Betul apa betul? Betul apa benar? Tuh, Pak. Ya. Ini anak-anak yatim setahun sekali kita bahagiakan, kita pegang, kita usap palanya. Ini menjadi berkah buat kita, bukan buat anak yatim saja, tapi buat kita yang sudah menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah saya katakan, orang yang bersedekah, orang yang menyantuni anak yatim, hidupnya tidak akan belangsak dunia wal akhirah. Justru hidupnya semakin kaya. Jadi jangan takut miskin kalau kita sedekah. Ini RT 1, 2, dan 3 udah nyebarin celengan. Setiap mau menjelang Muharram, 10 Muharram, RT seneng banget tuh. Ngapain Bu? Ngapain? Mengutin celengan. Itu juga nggak mendadak, dikasih warning sama RT seminggu sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini nanti tanggal sekian, menjelang tanggal 10 ya, saya beserta tim ingin memungut celengan. Ya, kadang-kadang ada yang celengannya hilang. Ya, Bu, bener nggak Bu? Betul nggak Bu? Ada yang celengan jadi main bocah, tendang-tendang kamen bola. Ya, ada yang rapih banget naruhnya, rapih juga sampai lupa naroin duitnya. Tuh lihat Bu, ketika RT nyari di mana ya Teh, cinglannya lupa, akhirnya apa? Kosong. Ya, ini semua berangkat dari sebuah niat Bu. As-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu menolak bala, menolak musibah. Tidak ada orang miskin kalau dia bersedekah. Orang yang bersedekah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala perumpamaan seperti dia menanam satu benih. Dari satu benih tersebut muncul tuh ya apa tangkai-tangkainya, setiap tangkainya itu berbuah 70 butir. Berapa berarti Bu? 700. Ibu ngumpulin duit sehari 1.000, sisa uang belanja. Kalau 1 tahun 365 hari Bu, kira-kira berapa tuh kalau 1 hari 1.000? Berapa? 360.000 kali 150 kakak. RT jomplang hitungin. Iya, tadi RT ngomong minimal 100.000 aja tuh 1 tahun. Ya, bapak-bapak nih yang ngerokok kan sebungkus berapa Pak rokok Pak? Bang Indah rokok berapa? 30.000. Orang gara-gara enggak ngerokok 5 tahun 30.000 per bungkus, 5 tahun bisa berangkat umroh. Betul nggak? Sedekahin yatim setahun 100.000 orang mampu. Jangan ngaku orang miskin. Betul nggak? Di kampung kita tidak ada orang miskin Bu, tidak ada orang fakir. Kenapa? Setiap keluarga banyak orang yang memiliki 1 motor. Apa miskin dalam Islam? Miskin itu orang yang hanya bisa memakan pokok sehari-hari saja, tidak bisa kredit motor, tidak punya televisi. Kira-kira di kampung kita ada nggak yang nggak punya TV?
Iya, betul nggak? Kulkas ada nggak? Kulkas ada. Bahkan ya di kampung kita itu sudah ada banyak yang pakai AC. Iya, betul nggak? Kalau fakir menurut Islam adalah orang yang hanya hari ini bisa makan tapi besok belum tentu. Itu fakir namanya, Bu. Saya yakin dan percaya kalau sampai sejauh itu Pak RT saksinya ya. Ada nggak RT? Nggak ada ya, benar nggak? Kalau ada, cepet-cepet tuh guru kita ngajarin. Kalau ada warga RT 01, 2 dan 3, warga RW 05 masih ada yang tidak makan, laporan sama RT. Insya Allah kita sama-sama kolektif. Minimal 5 liter mah dikasih, betul Pak RT? Di kampung kita enak Pak, anak yatim sejahtera, tidak hanya setahun sekali. Mau tahun ajaran baru, Bang Tony, ya, mana Bang Tony? Ya, tuh ketua pengajian sudah planning tahun ajaran baru dari kas warga, dikasih tuh anak-anak yatim. Ya, sekiranya enggak maksimal, enggak sepenuhnya, minimal buat beli tas, buat beli seragam, dikasih Pak. Lihat Pak, di kampung-kampung pedalaman tidak sampai sejauh itu anak-anak yatim, lantaran mereka bukan masa bodoh, tapi karena kondisi ekonomi mereka kurang mampu. Kira-kira di sini orang kaya banyak nggak Pak, Bu? Siapa? RW. Ibu RW ngaku. Ya. Orang-orang kaya banyak di kampung kita, alhamdulillah banyak juga peduli. Nah, kalau di kampung kita ada anak yatim terlantar, kita dosa sekampung Pak. Tapi kalau kita muliakan anak-anak yatim di satu kampung, di satu keluarga, malaikat pun akan senang masuk ke rumah kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatimi jannata fil jannati hakadha. Saya beserta orang-orang yang memuliakan anak yatim akan masuk surga. Rasul mengangkat 2 jarinya, jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Mana filosofinya adalah orang yang memuliakan anak yatim, besarkah sedekahnya, dikitkah sedekahnya, yang penting dia ikhlas memuliakan anak-anak yatim, jaminannya surga. Tuh, enak nggak Bu? Enak nggak Bu, Pak? Tuh, enak banget Pak. Makanya ini alhamdulillah, tadi saya sempat pesimis, hujan banyak, mudah-mudahan jangan sampai banjir. Tadi RT Itang udah nyapuin tuh ya banjirnya. Kenapa? Karena peduli sama anak-anak yatim. Hari ini, tahun ini, tokoh masyarakat kita punya ide digilir. Ya, malam ini, tahun ini 1446 Hijriah, santunan yatim diketuai di RT 2. Tempatnya begini masih lapang. Tahun depan belum tentu masih lapangan ini jadi kon. Ya, ya tanah orang. Betul nggak? Kok tanah PRW kita bangun, kita demo dia. Ya, ini jadi sedekah buat pemilik tanahnya juga. Musola kita sudah enak, alhamdulillah ada donatur yang memberikan dana untuk membuat kaligrafi, sudah jadi alhamdulillah seminggu tuh Pak, sudah indah kaligrafinya ya. Makanya berbicara anak yatim, berbicara kepedulian kita. Orang yang memuliakan anak yatim, bahkan orang yang menelantarkan anak yatim, Allah berikan satu ya ancaman, termasuk pendusta agama. Allah katakan dalam Quran surat Al-Maun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Pelit amat Bu sama Allah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu hai Muhammad orang-orang yang mendustakan anak yatim? Allah mendustakan agama. Apa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, orang yang disebut pendusta agama adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Ada anak yatim di satu keluarga, di satu kampung, di satu wilayah. Kita mampu, kita masa bodoh, kita mampu tapi menutup mata, maka itu termasuk kita akan mendapatkan dosa. Ini kita anak yatim udah peduli nih, udah kita peduliin Pak Bu. Ya, insya Allah Allah turunkan keberkahan itu di kampung kita. Kenapa? Karena orang yang menyantuni anak yatim, saya yakin dan percaya landasannya adalah iman, ikhlas menghadap Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau beriman Pak di satu kampung, Allah turunkan keberkahan. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya satu kampung, satu wilayah, satu negara penduduknya beriman dan bertakwa semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan Allah bukakan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Dari langit Allah turunkan curah hujan yang teratur. Dari curah hujan Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang kering. Mentak petani harus bersyukur. Ya, kalau kita ya masih dikasih hujan, di satu kampung tidak akan Allah turunkan azab, Bu. Di satu kampung, satu daerah tidak Allah turunkan azab kalau penduduknya masih ada yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, oi. Bu. Udah ngantuk ya? Saya mengisi selingan doang ini. Penceramahnya belum sampai. Ya, sanggup apa jam 12? Sanggup enggak? Bapak-bapak sanggup malam minggu? Ibu sanggup Mbak? Sanggup enggak? Saya orang nyanggup, Bu. Ya, benar enggak? Ya, yuk kita bersalawat dulu kepada Rasulullah SAW. Ayo. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, Allah ya Nabi salam alaika, bahazar yul yum di gharaj
fil husni tabarak Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa lana al-bushra bisa'din mustamir ليس ينفد فيسؤتنا عطاء جمع الفخر المؤمل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك فلربي كل حمد جلايا سره العالي هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات sedikit lagi Bu. Ustaz Hakim katanya nggak bisa Bu, singkat saja ya, udah malam ini. Gimana Pak RT? Nggak dulu ya. Target PRT kemarin waktu ngobrol sama saya sampai 9:30, takut masakan dia basi. Ya, anak yatim itu pada ngantuk. Sedikit Bu. Yuk sama-sama ajarkan anak-anak kita. Yang pertama, jangan lupa sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu, jangan sampai lupa. Kalau anak-anak kita udah berani ninggalin sholat, berarti dia sudah termasuk anak durhaka Bu. Ya, kalau kita sudah ajarin dia dari kecil, kita bekali dengan ilmu agama, suatu saat dia dewasa nggak ibadah, kita nggak disalahin. Ketika kita rajin ibadah, jamaah rajin, ngaji rajin, anak kita dimin baik, dia nuntut kita masuk surga. Kemudian ditanya anak kita, dia nggak senang, kita udah masuk surga, ditarik lagi tuh. Lantaran anak kita tidak bekali dengan ilmu agama. Apalagi zaman sekarang Pak, ya Bu, pergaulan luar biasa. Dari mana? Handphone, tawuran orang di mana-mana tuh, bukan di daerah Depok saja, Bogor, ya. Apalagi kalau kita sudah masa bodoh kepada anak-anak kita, ya sama-sama. Saya juga punya anak, ya punya keluarga. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah bekali dengan ilmu agama buat dari diri kita, dia bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi fondasi dasar. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, warga RW 05 seluruhnya, anak-anak yatim kita, anak-anak kita, dengan keberkahan surah Al-Fatihah kita mohon pada Allah, mudah-mudahan semua Allah berkahi hidupnya, semakin istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan semua warga RW 05 selalu taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah hingga menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Aqdi hajatina nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Tidak ada maksud untuk menggurui apa yang saya sampaikan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan milik al-fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mewakili Ustadz kita, guru kita Ustadz Abdurrahman Hakim, mohon maaf yang seluas-luasnya karena kondisi alam tidak bisa diprediksi. Nah, apalah daya beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan tidak mengurangi semangat untuk sama-sama kita terus berusaha memuliakan dan mensejarahkan anak-anak yatim kita, dan mudah-mudahan sedekah kita Allah catat dan Allah balas dengan rizki yang berlimpah ruah. Keluarga kita Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Semua keluarga kita dengan keberkahan anak-anak yatim dari harta yang kita sisihkan menjadi wasilah anak-anak kita semua taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.